Selamat pagi, Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Dengan penuh sukacita kita menyambut hari baru di hari pertama bulan Agustus, 1 Agustus 2026. Siapkan hati, kita mau mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa. Maha besar Engkau Allah yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Terpujilah Engkau. Hari ini kami menikmati hari baru. Kami percaya Tuhan sudah punya rencana untuk setiap hidup kami. Kami memulai dengan mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicara Engkau, Roh Kudus tuntun kami untuk mengerti dan melakukan apa yang kami mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan dari Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Saya hanya membaca di ayat 7 demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. 3 langkah ketekunan dalam doa. 3 langkah ketekunan dalam doa, itu yang menjadi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema kecil di dalam teks ini, pengabulan doa. Tapi saya memberikan tema 3 langkah ketekunan dalam doa. Memang di Matius pasal 7 ayat 7, berisi satu janji Tuhan yang paling terkenal tentang doa. Namun seringkali ayat ini dipahami secara dangkal, sangat dangkal. Seolah-olah Tuhan itu seperti Bapak Ibu seperti ini, vending machine itu. Vending machine itu adalah sejenis mesin otomatis untuk menjual produk seperti makanan, minuman, barang-barang lain yang isinya tanpa dijaga, tanpa ada penjaga toko. Seringkali kita memahami Matius pasal 7 ayat 7 ini menjadikan Tuhan seperti vending machine itu, di mana kita cukup menekan tombol, langsung mendapatkan apa yang kita inginkan. Benarkah demikian? Tapi kalau kita perhatikan tata bahasa aslinya dalam bahasa Yunani, kata meminta, mencari, mengetuk menggunakan bentuk kata kerja yang menunjukkan tindakan yang terus-menerus dan berulang. Artinya ayat ini tidak berbicara tentang doa yang sepintas lalu, melainkan tentang sebuah ketekunan, sebuah kesungguhan, dan hubungan yang intim dengan Allah. Mari kita perhatikan. Mintalah. Ini bicara tentang sebuah kesadaran akan ketergantungan. Kesadaran akan ketergantungan. Sebuah ilustrasi kecil saya memberikan begini. Suatu ketika seorang anak kecil berusaha keras untuk membuka sebuah toples selai di meja makan, lalu mencoba dengan seluruh tenaganya sampai wajahnya memerah, tangannya kesakitan, namun toples itu tetap tidak terbuka. Akhirnya sang ayah yang memperhatikan dari jauh, lalu menghampirinya dan bertanya, "Kenapa tidak minta tolong kepada ayah?" Si anak kecil menjawab, "Aku ingin mencoba sendiri dulu." Lalu ayahnya tersenyum dan berkata, "Kamu belum menggunakan seluruh kekuatanmu sampai kamu meminta bantuan ayah." Jemaat Tuhan, artinya apa? Bahwa seringkali kita kelelahan mengatasi masalah kehidupan bukan karena Tuhan tidak sanggup menolong kita, melainkan karena kita terlalu sombong untuk merendahkan hati dan sekedar meminta kepada Tuhan. Itu yang dimaksud dengan kata pada bagian ini, mintalah. Orang yang enggan meminta biasanya adalah orang yang sombong, merasa sanggup melakukan segalanya dengan sendiri. Saat kita berdoa meminta kepada Tuhan, kita sedang mengakui ada 2 hal. Yang pertama, keterbatasan dan membutuhkan bantuan. Yang kedua, Tuhan mampu dan berkuasa untuk menolong kita. Kata yang kedua adalah carilah. Doa yang disertai sebuah tindakan, mencari satu tingkat lebih aktif daripada sekedar meminta. Meminta menggunakan mulut, tetapi mencari menggunakan kaki, mata, seluruh tubuh kita. Jadi doa bukan alasan untuk pasif atau malas. Ketika kita berdoa, memohon sesuatu, kita juga harus melangkah aktif mencari kehendak dan jalan Tuhan. Itu yang dimaksud dengan carilah. Jadi itu bagian ketiga, ketuklah. Ketuklah ini bicara tentang sebuah ketekunan dalam keheningan. Mengetuk pintu menggambarkan pintu yang masih tertutup,
Ini adalah tahap di mana jawaban doa yang belum kelihatan, kita diuji untuk tetap percaya. Mengetuk bukanlah mengetuk ini bicara tentang butuhnya sebuah ketabahan dari kita sendiri. Kita tidak mengetuk sekali lalu langsung pergi. Tetapi kita mengetuk dan menunggu dengan sabar sampai pemilik rumah membukakan pintu. Banyak orang berhenti berdoa persis sebelum jawaban doa itu dinyatakan. Mengetuk berarti tidak menyerah meskipun jawaban Tuhan terasa lambat. Pintu akan dibukakan pada waktunya yang paling tepat. Saya menceritakan sebuah kisah, sebuah ilustrasi tentang penambang emas dan batu. Pada masa suatu ketika di California, ada seorang pria yang menjual seluruh harta miliknya untuk membeli peralatan tambang emas. Selama bertahun-tahun ia menggali tanah, namun tidak menemukan apa-apa. Karena putus asa, ia menjual seluruh peralatannya kepada seorang pembeli barang bekas dengan harga yang sangat murah. Kemudian dia pun pulang dengan tangan hampa. Pembeli barang bekas itu membawa seorang ahli geologi untuk memeriksa tempat galian tersebut. Ahli geologi itu berkata, penambang sebelumnya berhenti hanya 30 cm dari urat emas terbesar. Penambang sebelumnya berhenti hanya 30 cm dari urat emas terbesar. Pembeli itu meneruskan galian setebal 30 cm dan menjadi salah satu orang terkaya pada zamannya. Jangan berhenti. Jangan berhenti berdoa persis sebelum jawaban doa itu dinyatakan. Mari ketuklah, kita menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Jemaat terkasih, firman ini mengajarkan kepada kita bersama. Ada 3 langkah ketekunan dalam doa. Berdoa bukan hanya untuk meminta Tuhan mengubah dari yang tidak memberi menjadi memberi. Tapi doa yang sungguh adalah mengubah cara pandang kita untuk semakin mengenal Tuhan dengan benar. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mengajari kami bagaimana kami meminta dengan benar di hadapan Tuhan. Ajar kami tidak hanya berhenti pada kata-kata, tetapi kami juga aktif mencari kehendak Tuhan, melakukan bagian kami dengan setia. Beri juga kami kekuatan Tuhan, agar kami berani dengan sungguh-sungguh mengetuk pintu-pintu kesempatan. Mampukan kami untuk tetap percaya saat jawaban belum terlihat. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan kami untuk hari ini. Biar sepanjang hari ini firman-Mu sungguh mempengaruhi segenap aktivitas kami. Semua aktivitas kami serahkan kepadamu, Tuhan memberkati, agar kami benar-benar memikirkan, mengerjakan sepanjang hari ini yang berkenan bagi Tuhan, sehingga Engkaulah membuatnya berhasil. Anak-anak kami serahkan kepada Tuhan, Engkau yang terus memelihara hidup mereka. Mulai dari setiap jenjang pendidikan, playgroup sampai mahasiswa. Berkati mereka, tambahkan kecerdasan menjadi anak yang sukses, anak-anak yang berkemenangan di dalam Tuhan. Mereka yang sudah bekerja, berkati dalam pekerjaannya. Anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, berbelas kasihlah Engkau Tuhan membuka pekerjaan bagi mereka. Tuhan berkati proses yang sedang mereka kerjakan. Bapa yang baik, kami menaikkan syukur ada beberapa orang jemaat-Mu hari ini berulang tahun. Ada Amang Hisar Poltak Tambunan, hari ini genap usianya 60 tahun. Ada anak kami Sipra Kesia Simorangkir, hari ini genap usianya 15 tahun. Ada anak kami Dairel Nenggolan, hari ini genap usianya 13 tahun. Bapa, Engkau memberkati jemaat Tuhan yang berulang tahun. Tambahkan kesehatan dan damai sejahtera. Tambahkan kebaikan, sukacita dalam hidup mereka. Secara khusus untuk anak-anak yang hari ini berulang tahun, Engkau memberkati tumbuh kembang dan masa depannya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga menyerahkan terus kepadamu jemaat-Mu yang dalam proses pemulihan.
kesehatannya. Kami terus menyerahkan untuk Inang Hinsa Boru Tambunan, untuk Inang Opung Kevin Boru Hutauruk, untuk Inang Opung Lydia Boru Panjaitan, untuk kami serahkan Amang Arifin Nababan, juga Inang Elis Sihombing. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, memberkati proses pengobatan yang mereka sedang jalankan, menjamah dan menyembuhkan mereka. Pagi ini kami menyerahkan kami para pelayan-Mu Tuhan. Di GMI Kanan Medan Selatan, para pendeta, majelis les speaker, para guru sekolah minggu, ketua-ketua sektor, tim ibadah sesi 1, seluruh yang ambil bagian. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Tolonglah kami supaya pelayanan yang kami berikan kepadamu adalah sebuah persembahan buah dari iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji termulialah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.